Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Titi Wayuningsih NPM 1901020010, Fitratus Salamah NPM 1901020030, Asmia Salsabila 1901020038, dan Krisena Apista 1901020042 akan menyampaikan materi mengenai pengukuran eksternal. Hakikat audit eksternal. Tujuan audit eksternal adalah untuk mengembangkan sebuah daftar terbatas dari peluang yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan dan ancaman yang harus dihindari. Sebagaimana diisyaratkan dengan istilah terbatas, audit eksternal tidak bertujuan mengembangkan sebuah daftar lengkap dan menyeluruh dari setiap faktor yang dapat mempengaruhi bisnis, melainkan bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel penting yang menawarkan respon berupa tindakan. Perusahaan harus mampu merespon entah secara ofensif maupun defensif terhadap berbagai faktor tersebut, dengan merumuskan strategi yang bisa mengambil keuntungan dari peluang eksternal atau yang meminimalkan dampak dari ancaman potensial. Proses melakukan audit eksternal. Proses melakukan audit eksternal harus melibatkan sebanyak mungkin manajer dan karyawan. Keterlibatan dalam proses manajer strategis dapat mengarahkan pemahaman dan komitmen para anggota organisasi. Dalam melakukan audit eksternal, sebuah perusahaan harus terlebih dahulu mengumpulkan intelijen, kompetitif, dan informasi mengenai berbagai tren ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik pemerintah, hukum, dan teknologi. Dari berbagai faktor eksternal yang harus diketahui, maka dapat ditulis di kertas flip atau papan tulis. Daftar faktor yang telah diurutkan berdasarkan prioritas dapat dibuat dengan meminta semua manajer untuk memeringkat faktor-faktor yang telah diidentifikasi, mulai dari 1 untuk peluang atau ancaman yang paling penting sampai 20 peluang atau ancaman yang paling tidak signifikan. Brown menekankan faktor eksternal utama menjadi 4, yaitu yang pertama, penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tahunan. Yang kedua, terukur. Yang ketiga, dapat diterapkan untuk semua perusahaan saingan. Dan yang terakhir, hierarkis, berarti bahwa beberapa akan berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan dan yang lain akan lebih berfokus pada area fungsional atau divisional tertentu. Daftar akhir dari faktor-faktor eksternal yang paling penting harus dikomunikasikan dan didistribusikan secara luas dalam organisasi, baik peluang maupun ancaman dapat menjadi faktor eksternal utama. Pandangan Industrial Organization. Pendekatan Industrial Organization untuk keunggulan bersaing menyarankan bahwa faktor-faktor eksternal lebih penting dibandingkan dengan faktor-faktor internal perusahaan dalam meraih keunggulan bersaing. Ahli teori Industrial Organization beranggapan bahwa faktor-faktor eksternal dan industri tempat perusahaan bersaing memiliki pengaruh yang lebih kuat pada kinerja perusahaan dibandingkan isu internal dalam pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Kinerja perusahaan menurut mereka lebih berdasarkan pada komponen industri seperti skala ekonomis, hambatan untuk memasuki pasar, diferensiasi produk, ekonomi, dan tingkat persaingan dibandingkan dengan sumber daya, kemampuan, struktur, dan operasi internal. Pandangan Industrial Organization memperkuat pemahaman akan manajemen strategik. Namun, hal tersebut bukanlah tentang apakah faktor internal atau eksternal yang lebih penting dalam memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing. Integrasi dan pemahaman yang efektif untuk faktor eksternal maupun internal adalah kunci untuk mengamankan dan mempertahankan keunggulan bersaing. Pendukung pandangan industrial organisasi. Michael Porter menyatakan bahwa kinerja organisasi akan paling utama ditentukan oleh kekuatan industri. Contoh dari pandangan industrial organization berfokus pada analisis kekuatan eksternal dan variabel industri sebagai basis untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing sebagian besar ditentukan oleh posisi bersaing dalam industri. Pengelolaan secara strategis dari perspektif industri organisasi membuat perusahaan-perusahaan untuk bersaing di industri yang menarik, industri yang lemah dan berganti,
dan memperoleh pemahaman penuh hubungan faktor internal kunci di dalam industri yang menarik itu. Perkenalkan, saya Asmia Salsabila, NPM 1901020038 akan menjelaskan terkait dengan review artikel. Saya akan menjelaskan artikel yang berkaitan dengan materi pada pertemuan keempat, yaitu penilaian eksternal, artikel dengan judul Pengaruh Pengalaman Akuisisi Organisasi Terhadap Kinerja Akuisisi dengan Perspektif Pembelajaran Perilaku, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hallel Bianche dan Finkelstein S. pada tahun 1999. Dalam artikel ini digambarkan pada pekerjaan dari teori pembelajaran perilaku dalam psikologi. Penelitian ini menguji pengaruh pengalaman akuisisi organisasi sebelumnya pada kinerja akuisisi. Teori ini juga meneliti kondisi sebelum peristiwa organisasi dan tanggapan organisasi, serta memprediksi bahwa efek pengalaman dapat berkisaran dari positif hingga negatif. Dalam artikel ini dijelaskan teori pembelajaran perilaku, kemudian dapat meningkatkan pemahaman tentang efek pengalaman organisasi. Dalam penelitian ini, sebagian besar digunakan untuk meneliti tentang pengalaman organisasi yang mengadopsi perspektif kurva pembelajaran yang memprediksi hasil yang positif dari pengalaman. Dalam artikel ini digunakan untuk memilih akuisisi sebagai konteks yang tepat untuk mempelajari efek dari pengalaman organisasi dengan beberapa jumlah alasan. Alasan yang pertama yaitu sebuah perusahaan membuat akuisisi yang mungkin berbeda dari yang serupa hingga yang tidak serupa dengan akuisisi sebelumnya yang menyiratkan bahwa mungkin ada efek positif dan negatif dari pengalaman. Alasan yang kedua yaitu tidak seperti tindakan organisasi lainnya, akuisisi adalah peristiwa yang terpisah dan mudah dilihat yang kemunculannya dapat segera ditentukan. Alasan yang ketiga yaitu akuisisi dapat terjadi beberapa kali dalam sejarah organisasi, sehingga pengalaman akuisisi sebelumnya dapat digunakan untuk akuisisi berikutnya dan mempengaruhi kinerjanya. Alasan yang keempat yaitu kinerja akuisisi dapat dinilai secara objektif menggunakan pengembalian harga saham yang tidak normal, metode yang umum digunakan untuk menilai kinerja peristiwa dalam keuangan yaitu Brown and Werner pada tahun 1980 dan 1985. Kemudian dalam artikel ini juga terjadi pengembangan model kontingensi yang diambil dari model pembelajaran dalam psikologi yang memprediksi bahwa efek dari pengalaman akuisisi dapat berkisaran dari positif hingga negatif. Studi ini juga memberikan banyak kontribusi pada pengalaman organisasi dan literatur pembelajaran organisasi dengan mengembangkan beberapa teori yang ada. Mereka juga mengklarifikasi bahwa pengakuisisian yang berhasil itu terjadi jika mereka menunjukkan perubahan positif dalam pengembalian aset yang telah disesuaikan dengan industri dan intensitas penelitian dan pengembangan yang disesuaikan dengan industri setelah diakuisisi. Mereka juga menemukan bahwa pengalaman pengakuisisi itu mengarah pada pencapaian sinergi yang lebih besar antara asetnya dan aset perusahaan yang diakuisisi dan proses integrasi akuisisi yang lebih cepat dan efektif. Tetapi karena sampelnya kecil, penulis merekomendasikan bahwa studi dengan sampel besar untuk mengeksplorasi hubungan yang lebih lanjut. Pengalaman akuisisi. Peneliti ini mengatakan bahwa pengakuisisi yang berpengalaman terdapat 3 kriteria. Yang pertama, tahu kapan harus mengakuisisi dan kapan tidak. Yang kedua, tahu kapan di luar sumber keuangan, hukum, atau lainnya yang diperlukan. Kriteria yang ketiga, tahu lebih banyak daripada pengakuisisi yang tidak berpengalaman tentang faktor kunci sukses untuk sukses integrasi. Mereka menggunakan ukuran subjektif kinerja akuisisi dan menemukan bahwa perusahaan yang tertekan menunjukkan hubungan positif dengan pengalaman dan kinerja akuisisi, sementara perusahaan yang tidak tertekan, yang merupakan sebagian besar pengakuisisi, gagal menunjukkan hubungan yang signifikan antara pengalaman akuisisi dan kinerja.
Teori belajar perilaku memprediksi hasil perilaku individu dengan menganalisis pengaruh lingkungan. Menurut teori yang ada, pengaruh lingkungan sekarang dan masa lalu pada perilaku itu pengaruh saat ini pada perilaku disebut sebagai anteseden, sedangkan penentu perilaku masa lalu disebut sebagai konsekuensi. Banyak peneliti telah dilakukan tentang pengaruh anteseden dan konsekuensi pada perilaku. Untuk penelitian menunjukkan bahwa kondisi anteseden saat ini mempengaruhi perilaku ketika kondisi anteseden mirip dengan kondisi sebelumnya, dan perilaku yang mendominasi situasi sebelumnya kemungkinan akan digeneralisasikan ke situasi saat ini. Itu penelitian yang dilakukan Pindar pada tahun 1984. Selanjutnya, teori pembelajaran perilaku dan akuisisi organisasi. Ada beberapa bukti substansial bahwa konsekuensi memang mempengaruhi perilaku di tingkat perusahaan. Jika perusahaan itu dikategorikan sebagai konsekuensi tingkat perusahaan, sehingga kinerja yang kuat adalah bentuk penghargaan tingkat perusahaan, dan apabila kinerja perusahaan yang buruk itu disebut sebagai hukuman suatu organisasi. Maka kinerja perusahaan yang baik itu cenderung mengarah pada persistensi perilaku, sementara kinerja perusahaan yang buruk, kinerja harus mengarahkan pada penurunan perilaku. Awal dari perubahan perilaku, para peneliti telah menemukan efek yang akan mengkonfirmasi hal ini. Konsisten dengan perilaku yang dihargai yang mengarah pada kegiatan perilaku, kinerja yang baik telah terbukti mengarahkan pada inersia organisasi. Misalnya, penelitian yang dilakukan Miller dan Chen pada tahun 1994 konsisten dengan perilaku dihukum yang mengarahkan ke perubahan perilaku. Kinerja perusahaan yang buruk telah ditemukan terkait dengan banyaknya bentuk perubahan organisasi, termasuk perubahan shift exclusive offer. Selanjutnya, model pengalaman organisasi. Berikut terdapat model pengalaman organisasi yang menunjukkan beberapa kuadran mulai dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran 1 dan 4 itu terjadi tanggapan organisasi secara generalisasi, dan pada kuadran 2 dan kuadran 3 menunjukkan tanggapan organisasi yang secara diskriminasi. Selanjutnya, pada kuadran 1, kondisi anteseden yang serupa diikuti oleh perilaku generalisasi yang sesuai, mengingat kesamaan yang signifikan antara dua peristiwa. Pengalaman peristiwa masa lalu menjadi relevan dengan peristiwa sekarang sehingga generalisasi dari pengalaman ini mengarah pada konsekuensi positif. Untuk kuadran yang ketiga, kondisi antesedennya berbeda diikuti oleh diskriminasi yang sesuai. Peristiwa baru secara tepat dianggap unik, sehingga pengalaman peristiwa masa lalu tidak diterapkan dan tidak mempengaruhi untuk kinerja peristiwa yang baru. Untuk kuadran 1 dan kuadran 3 ini mewakili respon yang benar untuk mengikuti kondisi yang sebenarnya. Namun, untuk kuadran 2 dan kuadran 4 ini menunjukkan kejadian-kejadian yang mendahului disalahartikan ketika kejadian-kejadian serupa itu dipresentasikan secara keliru sebagai tidak serupa yang terjadi pada kuadran 2 atau diskriminasi yang tidak pantas. Dan kejadian yang tidak serupa juga didefinisikan secara keliru pada kuadran 4, bahwa penelitian empiris mendukung gagasan bahwa representasi masalah bervariasi oleh pembuat keputusan sehingga beberapa menyatakan bahwa masalah itu tidak layak, seperti pada kuadran keempat, generalisasi yang tidak pantas, dan hasilnya negatif. Selanjutnya, tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu
Untuk mengetahui hubungan antara akuisisi, pengalaman, dan kinerja, jika kita menentukan dua komponen model, misalnya A, B, atau C, kita mungkin dapat menyimpulkan komponen ketiga yang berkaitan dengan pengalaman akuisisi. Misalkan, jika kita mengetahui kondisi sebelumnya, atau mirip atau berbeda, dan perilaku selanjutnya seperti generalisasi atau diskriminasi, kita mungkin dapat menyimpulkan konsekuensinya secara negatif, netral, atau positif dari pengalaman akuisisi. Demikian pula, jika kita mengetahui anteseden dan konsekuensi dari pengalaman akuisisi, kita mungkin dapat menyimpulkan perilaku itu generalisasi atau diskriminasi. Selanjutnya, akan menjelaskan terkait dengan hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini. Literatur sebelumnya tentang akuisisi telah meramalkan hubungan positif antara pengalaman akuisisi dan kinerja yang didasarkan atas dua asumsi. Yang pertama, akuisisi organisasi serupa satu sama lain. Asumsi yang kedua, pengalaman akuisisi masa lalu digeneralisasikan dari satu akuisisi organisasi ke akuisisi lainnya. Ketika dua kondisi ini terpenuhi, kinerja harus lebih tinggi. Berdasarkan dua asumsi tersebut, didapatkan tiga hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1A, yang berbunyi pengalaman akuisisi organisasi akan berhubungan positif dengan kinerja akuisisi. Hipotesis 1B berbunyi pengalaman akuisisi organisasi tidak akan secara signifikan berhubungan dengan kinerja akuisisi. Hipotesis 1C berbunyi pengalaman akuisisi organisasi akan berhubungan positif dengan kinerja akuisisi. Hipotesis kedua berbunyi hubungan antara pengalaman akuisisi dan kinerja akuisisi akan berbentuk U. Dan hipotesis yang ketiga berbunyi akuisisi yang mirip dengan akuisisi masa lalu akan mengungguli yang tidak mirip dengan akuisisi masa lalu. Selanjutnya, metode dalam penelitian ini untuk sampelnya yaitu terdapat 449 akuisisi dengan mayoritas besar yang diselesaikan antara Januari 1980 dan Desember 1992. Untuk sumber datanya dalam penelitian ini yaitu data tentang pengalaman akuisisi, tanggal pengumuman, dan beberapa variabel kontrol berasal dari basis data Security Data Corporation atau SDC. Dan untuk variabel dependen dari penelitian ini yaitu kinerja akuisisi yang diukur menggunakan dengan E sama dengan RIT min alpha plus B RMT. Untuk persamaan abnormal return dari penelitian ini yaitu ER min RMT, dan untuk variabel independen dari penelitian ini yaitu pengalaman akuisisi diukur dengan jumlah akuisisi yang dibuat oleh perusahaan sampel, dan untuk variabel kontrol dari penelitian ini yaitu variabel pengakuisisi yang terkait dengan target, ukuran akuisisi relatif, sikap pertimbangan yang ditawarkan, selek pengakuisisian, dan kinerja perusahaan akuisisi. Dalam tabel 1, menyajikan statistik deskriptif dan korelasi untuk variabel yang digunakan dalam penelitian. Tabel ini memiliki 4 poin. Yang pertama, rata-rata untuk kesamaan target ke target adalah 0,05, yang berarti bahwa hanya 5% dari akuisisi sebelumnya yang memiliki kode SIC 4 digit yang sama dengan akuisisi saat ini. Kedua, korelasi antara pengalaman akuisisi dan kinerja akuisisi adalah negatif, yang memberikan bukti awal untuk mendukung hipotesis 1C. Ketiga, persamaan target ke target berkorelasi positif dengan kinerja akuisisi, yang memberikan bukti awal yang mendukung hipotesis 3. Keempat, karena besarnya korelasi antara variabel independen relatif kecil, tabel pertama juga menunjukkan bahwa multikolinearitas tidak mungkin bisa koefisien regresi. Tabel tersebut juga menunjukkan keterikatan dan target pengakuisisi ke target, kesamaan target ke target untuk korelasikan pada R sama dengan 22. Untuk memastikan bahwa hubungan yang signifikan antara kesamaan target ke target dan kinerja akuisisi bukan karena hubungan pengakuisisi ke target, kami melakukan analisis regresi hierarkis. Pertama, semua variabel kontrol termasuk
keterkaitan pengakuisisi dan dengan target digunakan untuk membangun persamaan dasar, kemudian menambahkan variabel independen dari kesamaan target ke target yang menghasilkan perubahan signifikan pada R-square. Selanjutnya, kami mengulangi analisis ini, membalikkan urutan di mana kami memasukkan dua variabel ini. Analisis kedua tidak menghasilkan perubahan R-square yang signifikan. Hasil gabungan menunjukkan bahwa kesamaan target ke target secara positif dan signifikan terkait dengan kinerja akuisisi, dan bahwa hubungan ini bukan karena keterkaitan pengakuisisi ke target. Karena data bersifat cross-seksional, kami menggunakan analisis regresi kuadrat terkecil biasa atau OLS untuk menguji hipotesis. Tabel 2 melaporkan regresi untuk model yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk hubungan antara pengalaman akuisisi dan kinerja akuisisi, hipotesis 1A meramalkan hubungan positif, hipotesis 1B meramalkan hubungan netral, dan hipotesis 1C meramalkan hubungan negatif. Seperti yang ditunjukkan oleh model 1 pada tabel 2, koefisien untuk pengalaman akuisisi adalah negatif dan signifikan. Hasil ini bertentangan dengan temuan pada kurva pengalaman dan pembelajaran, tetapi konsisten dengan teori tentang generalisasi yang tidak tepat. Dengan demikian, hipotesis 1C didukung, tetapi hipotesis 1A tidak. Penjelasan alternatif yang mungkin untuk koefisien pengalaman akuisisi negatif mungkin mengikuti dari Skipper dan Thomson pada tahun 1983 yang menemukan bahwa pasar merespons secara positif terhadap pengumuman program akuisisi. Jika akuisisi pertama dan pengumuman program akuisisi terjadi bersamaan, abnormal return positif tidak akan diharapkan pada pengumuman akuisisi setelah akuisisi pertama, karena informasi ini akan tercermin dalam harga saham pada saat pengumuman akuisisi program posisi. Oleh karena itu, hubungan negatif mungkin diharapkan antara akuisisi pertama dan selanjutnya. Untuk memastikan bahwa efek kami bukan karena beberapa bentuk reaksi pasar terhadap program akuisisi, kami membagi sampel menjadi perusahaan yang hanya melakukan satu akuisisi dan karena itu tidak memiliki program akuisisi, dan perusahaan tidak melakukan akuisisi pertama dan setidaknya kedua dalam waktu 3 tahun setelah akuisisi pertama. Tidak ada perbedaan signifikan dalam kinerja akuisisi yang ditemukan antara kedua kelompok ini, menunjukkan bahwa gagasan reaksi pasar yang positif terhadap pengumuman program akuisisi tidak memberikan penjelasan alternatif yang masuk akal untuk hasil tersebut. Pada tabel 2, analisis untuk beberapa variabel kontrol memberikan hasil yang signifikan, konsisten dengan harapan, baik ukuran akuisisi relatif dan keterkaitan secara positif dan signifikan terkait dengan kinerja akuisisi untuk dua model yang menggunakan sampel penuh. Meskipun ukuran akuisisi relatif hanya sedikit signifikan dalam model 2, konsisten dengan Jensen tahun 1986, grafis ukuran arus kas dari Slack ditemukan berhubungan negatif dengan kinerja akuisisi dalam model 1 dan 3, sedangkan debt to equity, ukuran yang berbanding terbalik dengan Slack, ditemukan positif, meskipun sedikit terkait dengan kinerja akuisisi dalam model 2. Selain itu, konsisten dengan akuisisi ramah mengungguli yang bermusuhan. Sikap pengakuisisi secara negatif, meskipun sedikit terkait dengan kinerja akuisisi dalam model 3, akhirnya bertentangan dengan harapan mengakuisisi kinerja perusahaan tidak signifikan terkait dengan kinerja akuisisi. Analisis tambahan. Untuk mengeksplorasi hipotesis penelitian lebih lanjut dan meningkatkan kekokohan hasil kami melakukan 3 analisis tambahan yang berbeda. Yang pertama, menggunakan ukuran kinerja akuisisi berbasis akuntansi. Kedua, menguji efek dari pengalaman akuisisi baru-baru ini. Dan ketiga, penyelidikan efek pengalaman pada tingkat individu analisis. Ukuran kinerja akuisisi berbasis akuntansi. Mengingat pentingnya secara akurat mengukur kinerja akuisisi dalam penelitian ini, kami juga menggunakan alternatif pengukuran berbasis perhitungan, seperti yang digunakan dalam beberapa penelitian terbaru, misalnya Fowler dan Smith pada tahun 1989, Ramaswamy 1997, untuk menguji kekokohan hasil kami. Berdasarkan Ramaswamy,
1997, kami mengukur kinerja akuisisi sebagai perbedaan antara kinerja industri yang disesuaikan dengan pendapatan pra-akuisisi dan pasca-akuisisi menggunakan prosedur berikut. Yang pertama, untuk mengoreksi pengaruh industri baik bagi pengakuisisi maupun target, kami mengurangi nilai ROA industri median diperoleh dari tingkat SIC 4 digit dari studi pernyataan tambahan Robert Morris Associates dari ROA tingkat perusahaan. Yang kedua, menghasilkan skor tertimbang pendapatan. Kami mengalihkan ROA pengakuisisi yang disesuaikan industri dengan aset pengakuisisi dan target ROA yang disesuaikan industri dengan aset target. Skor yang disesuaikan ukuran ini kemudian dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan jumlah aset pengakuisisi dan target. Dan yang ketiga, kinerja pra-akuisisi didefinisikan sebagai rata-rata 3 tahun untuk 3 tahun pra-akuisisi penuh sebelum akuisisi, atau tahun akuisisi tidak digunakan untuk menghitung ukuran ini. Kinerja pasca akuisisi didefinisikan dengan cara yang sama, tetapi selama 3 tahun setelah akuisisi untuk perusahaan gabungan. Juga konsisten dengan Ramaswamy 1997, kami memasukkan kinerja pra-akuisisi dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Kekinian akuisisi, sejauh ini pengalaman akuisisi organisasi dikaitkan dengan kinerja akuisisi. Argumen dapat dibuat bahwa pengalaman dengan akuisisi yang relatif lebih baru akan sangat relevan dengan kinerja akuisisi. Meskipun logika konseptual yang digunakan di sini lebih berfokus pada kualitas yang bertahan lama dari memori organisasi yang didorong oleh rutinitas organisasi, prosedur organisasi standar, sistem formal, dan aturan organisasi. Misalnya Nelson dan Winter tahun 1982, Marsh dan Sevon 1984 mungkin menjadi pengalaman akuisisi organisasi yang paling menonjol ketika pengalaman itu adalah vintage baru-baru ini. Akuisisi yang lebih lama mungkin juga memiliki efek jangka panjang dalam organisasi, sejauh mereka masih terwakili dalam portofolio bisnis yang membentuk perusahaan dan karenanya menghasilkan pengetahuan terkini tentang lingkungan industri. Pengetahuan industri saat ini mungkin sangat relevan dengan perusahaan ketika memperoleh target lain dari industri yang sama. Spender 1987. Pengalaman akuisisi CEO, analisis tambahan terakhir yang kami lakukan membahas tingkat pernyataan analisis. Meskipun kami memperluas teori pembelajaran perilaku ke tingkat organisasi, itu juga merupakan teori tingkat individu. Dengan demikian, orang mungkin berharap bahwa kinerja akuisisi akan didorong sampai batas tertentu oleh pengalaman akuisisi tingkat individu, terutama pengalaman yang telah dikumpulkan oleh CEO selama masa jabatannya. Ketiga, analisis tambahan memberikan dukungan yang menguatkan untuk temuan utama penelitian ini dan keyakinan tambahan dalam kekokohan hasil yang dilaporkan. Mengambil semua hasil bersama-sama, tampaknya pengalaman akuisisi merupakan pendorong penting kinerja akuisisi. Apakah pengalaman didasarkan pada semua akuisisi atau hanya yang lebih baru? Apakah pengalaman organisasi atau CEO yang dipertimbangkan? Dan apakah kinerja akuisisi dipertimbangkan diukur dalam hal pasar atau indikator berbasis akuntansi? Diskusi. Studi ini menguji efek dari pengalaman akuisisi organisasi pada kinerja akuisisi, menggunakan behavioral teori belajar untuk memahami hubungan ini. Teori ini berbeda dengan teori kurva belajar, menunjukkan bahwa pengalaman belum tentu menghasilkan konsekuensi positif. Sebaliknya, teori pembelajaran perilaku memungkinkan kita untuk mengembangkan model kontingensi yang mengemukakan berbagai efek untuk pengalaman akuisisi ke organisasi, tergantung pada sifat dari kondisi sebelumnya, misalnya kesamaan antara akuisisi perusahaan. Efek penerapan pengalaman akuisisi masa lalu dapat bervariasi dari positif ke negatif. Oleh karena itu, teori pembelajaran perilaku membantu kami menjelaskan dan memprediksi efek dari pengalaman akuisisi organisasi di berbagai kondisi yang lebih luas daripada teori kurva belajar. Hasil penelitian ini juga relevan dengan pengalaman organisasi secara lebih luas. Penerapan pengalaman organisasi merupakan salah satu unsur kehidupan organisasi yang bersifat meresap.
Perusahaan dapat menerapkan pengalaman dari satu pabrik ke pabrik lainnya, dari satu produk ke produk lainnya, atau dari satu pasar ke pasar lainnya. Meskipun ada sejumlah besar analisis empiris tentang pengalaman organisasi, sangat sedikit yang mengeksplorasi efek ini di luar pengetahuan manufaktur. Penelitian ini menimbulkan pertanyaan yang menarik lainnya tentang bagaimana pengalaman organisasi digunakan, misalnya tingkat generalisasi atau diskriminasi apa yang paling menguntungkan. Serangkaian pertanyaan menarik lainnya yang dipicu oleh studi ini menyangkut masalah proses. Studi ini tidak secara langsung meneliti masalah proses yang mungkin terlibat dalam mengeneralisasi pengalaman antar peristiwa. Sebaliknya, fokus kami adalah pada pengembangan kerangka teoritis berdasarkan model konsekuensi, perilaku konsekuensi sebelumnya dan ditambah dengan bukti empiris pada efek dari pengalaman akuisisi organisasi. Kami dapat menentukan kondisi anteseden dengan memeriksa kesamaan akuisisi dan menentukan konsekuensi dengan memeriksa kinerja akuisisi. Kemudian dengan menggabungkan penilaian kami tentang anteseden dan konsekuensi, kami dapat membuat kesimpulan tentang sifat generalisasi dan diskriminasi. Karena pernyataan yang dibuat tentang generalisasi dan diskriminasi bersifat inferensial, bagaimanapun ini menciptakan peluang untuk penelitian selanjutnya tentang proses generalisasi dan diskriminasi spesifik seputar akumulasi dan penerapan pengalaman. Pekerjaan lebih lanjut yang meneliti berbagai tahap yang mungkin membentuk proses generalisasi dan berbagai tingkat analisis di mana generasi ini terjadi. Mengingat bahwa data proses diperlukan untuk pekerjaan seperti itu, pendekatan metode khusus ganda mungkin bermanfaat. Studi ini juga memiliki implikasi bagi manajer. Hasilnya menunjukkan bahwa akuisisi selanjutnya yang dilakukan oleh pengakuisisi seringkali melakukan akuisisi awal, menunjukkan bahwa manajer puncak mungkin tidak sepenuhnya menghargai perbedaan yang biasa ditemukan antara akuisisi. Meskipun R kuadrat dalam penelitian dari jenis yang dilaporkan di sini cenderung rendah, variabel independen kami atau pengalaman akuisisi organisasi kesamaan target ke target tampaknya memprediksi kinerja akuisisi juga atau lebih baik daripada faktor lain yang telah diajukan mempengaruhi kinerja akuisisi. Dengan demikian, tampak bahwa pengambilan keputusan organisasi bisa mendapatkan keuntungan dengan lebih hati-hati menilai kondisi sebelumnya, dan mereka seharusnya hanya merasa percaya diri dalam mengeneralisasi pengalaman akuisisi organisasi masa lalu ketika akuisisi mereka serupa. Sebaliknya, ketika akuisisi organisasi berbeda, manajer puncak harus membedakan antara peristiwa dan tidak bergantung pada pengalaman. Terlebih lagi, pengalaman akuisisi tidak mungkin menjadi satu-satunya area di mana efek pengalaman organisasi tidak positif. Keputusan strategis lainnya, terutama yang seperti akuisisi, dapat diulang sepanjang sejarah perusahaan, dapat memberikan efek kinerja yang serupa. Kedua manajer dan peneliti kemudian dapat mengambil manfaat dari memperhatikan lebih dekat bagaimana pengalaman organisasi dapat membentuk tindakan masa depan. Karena seperti yang ditunjukkan oleh penelitian ini, konsekuensinya dapat mengejutkan.